Setelah selesai berpisah dengan King Endo, Takayagi kembali ke ruang guru buat mengadakan rapat evaluasi. Banyak guru yang udah membantu mengumpulkan informasi terkait kejadian Eiji. Dan sekarang adalah momen untuk saling melaporkan perkembangan masing-masing. Pertama, saya akan menyampaikan mengenai klub sepak bola. Aida dan Ueda telah mengakui bahwa mereka lah yang mencerot meja Eiji sebagai bentuk perundungan. Kemarin setelah diperlihatkan rekaman suara dan riwayat pesan dari media sosial yang diberikan oleh siswa tahun pertama dari klub sepak bola, mereka tampaknya sadar tidak bisa menghindar lagi. Mereka juga mengakui telah turut menyebarkan informasi palsu dan mulai mengakui keterlibatan pihak luar selain anggota klub. Seperti dugaannya, dalang utamanya adalah Kondo. Ueda dan Aida mengikuti perkataan senior yang mereka hormati. Kapten klub sepak bola juga memprovokasi mereka sehingga akhirnya mereka ikut terlibat dalam tindakan kasus kali ini. Setelah itu, wakil kepala sekolah menambahkan laporan tentang perkembangan baru mengenai Kondo. Selain itu, Kondo telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena dugaan penganiayaan terhadap korban perundungannya, Eiji Aono, di luar sekolah, serta menyerang polisi yang datang untuk meminta keterangan. Ternyata ia melemparkan benda ke arah polisi tersebut dan tertangkap tangan atas pelanggaran terhadap petugas. Ibu Mutsui pun menambahkan, untuk penyebaran rumor jahat tentang Eiji, siswa kelas 2 bernama Miyuki Yamada telah mengakui keterlibatannya. Dia sebelumnya adalah pacar Eiji, tapi berselingkuh dengan Kondo. Karena ingin melindungi dirinya sendiri, ia terpengaruh dengan rayuan Kondo dan berpura-pura menjadi korban. Ia memasukkan memar di tubuhnya untuk tampil sebagai sosok korban. Ia tidak menyangka rumor itu akan menyebar sejauh ini. Dan saat masalah menyebar, ia sudah sangat ketakutan untuk menyangkal rumor tersebut. Ini adalah informasi yang belum terverifikasi. Tapi perlu saya sampaikan, karena Miyuki yang mengatakan ini. Walaupun belum pasti, ini sangatlah penting untuk disebarluaskan di lingkungan sekolah. Katanya, Eiji sempat berniat untuk bunuh diri karena syok atas perselingkuhan Miyuki dan menyebarkan rumor palsu ini. Kumada Sensei, guru olahraga pun angkat bicara. Jangan-jangan hari itu ya, saat upacara masuk sekolah, saya sempat membentaknya saat dia mau kabur dari sekolah. Tanpa tahu situasinya, kalau saya lebih peka dikit aja. Sialan. Ternyata nih Kumada Sensei ini keras dalam mendidik. Tapi pas kayak gini, dia menunjukkan sisi lembut dia sebagai guru. Tubuhnya bergetar menyesali tindakan yang dia lakukan. Setelah 1 minggu sejak kejadian ini, saya mengamati Eiji. Dan memang, di hari pertama dia kembali ke sekolah, kondisinya tampak sangat terpukul. Hari-hari berikutnya dia terlihat lebih tenang. Tapi bisa jadi dia hanya menahan diri. Jadi kita harus tetap waspada dan berhati-hati. Pada saat seperti ini, semua wajah guru semuanya muram. Dan kepala sekolah angkat bicara. Terima kasih atas laporannya semuanya. Saya sepenuhnya setuju bahwa kita harus terus mendampingi Eiji sebagai korban. Ini sangatlah penting. Setelah rapatnya selesai, saya sendiri akan menyampaikan informasi kepada Ibu Eiji. Besok juga, konselor sekolah akan datang. Jadi dia akan menjalin kerjasama dengan kita. Dan kita harap kerjasama erat dengan beliau akan terjalin dengan baik. Selain itu, mulai besok, mungkin media akan mulai bergerak mencari berita. Namun untuk para siswa yang terlibat dan melakukan pelanggaran hukum, kita harus tegas dalam menjatuhkan sanksinya. Dan melindungi Eiji serta siswa lainnya adalah tanggung jawab kita. Walau ada tekanan dari luar, kebijakan kita tidak akan berubah. Seperti laporan Ibu Mutsui tadi, bisa jadi akan muncul hal-hal yang sulit untuk diungkapkan. Tapi saya ingin semuanya tetap berbuka dan membaginya bersama. Semua tanggung jawab akan saya tanggung sebagai kepala sekolah. Silahkan fokus menjalankan tugas kalian masing-masing tanpa khawatir. Sekian, terima kasih. Rapat pun dibubarkan dan kita beralih ke Miyuki. Miyuki pulang setelah melalui hari yang berat. Dia pulang dari sekolah seperti melarikan diri dari kehidupan nyata. Biasanya kalau setelah pulang sekolah tuh Miyuki bakal ngobrol santai sama teman-teman dan main ke rumah Eiji. Tapi sekarang dia udah gak punya teman. Eiji pun meninggalkan dirinya. Ini udah wajar. Miyuki berbohong dan itu hanya merepotkan mereka semua. Dan sudah menyakiti mereka secara nyata. Dan dari tadi, notifikasi di media sosial Miyuki itu berbunyi tanpa henti. Dan pada saat dibuka, isinya seperti ini. Bohong. Cewek selingkuh murahan yang mengorbankan teman masa kecil demi menyelamatkan diri sendiri. Yang terakhir mencakit sih. Ini kayaknya isi hati kalian. Kata-kata itu bertebaran di sosial media Miyuki. Dan itu semua benar. Dia ngakui sendiri loh. Yuki sudah menceritakan segalanya kepada Takayagi Sensei. Bagaimana dia bertemu Kondo, bagaimana kejadian yang keras yang terjadi, mengapa Miyuki keseret ke konspirasi Kondo, dan semuanya dibicarakan. Termasuk kejadian Kondo dan Miyuki dibawa polisi. Dan di sini Miyuki juga beritahu bahwa karena dirinya Eiji sampai ingin saat memikirkan bagaimana Eiji yang gak bersalah sama sekali, tapi harus menjalani hari-hari yang penuh penderitaan. Rasa bersalah Miyuki pun muncul begitu besar. Dia hanya bisa menangis. Dia rasa dia yang pantas menerima semua hal ini. Ini semua akibat karena kebohongan dirinya. Tapi Eiji yang gak bersalah, tapi kena hujatan dan diasingkan, itu gak pantas. Kemanapun Eiji pergi, dia pasti akan dikelilingi oleh semua tawa sinis orang-orang. Dan Eiji masuk ke sebuah neraka di dunia nyata.
Dan sekarang Miyuki juga akan masuk ke sana. Sekarang Miyuki mengerti bahwa semua kata maaf itu sudah tidak bisa lagi. Dia pasti tidak akan dimaafkan. Hari itu Miyuki mengeluarkan kata-kata kasar kepada Eiji. Padahal Eiji itu orang yang sangat lembut dan sangat care sama Miyuki. Tapi Miyuki malah nyebut dia itu seorang stalker dan suka kekerasan. Hanya mengingat itu aja Miyuki tuh pingin mati karena dia sakit banget. Dia seakan-akan Miyuki tuh ngebohongin dirinya sendiri. Karena kan 10 tahun bersama Eiji yang Miyuki bangun tuh hancur. Dibandingkan dengan kesombongan dan harga dirinya, itu gak setara. Mana yang harus Miyuki pilih sekarang? Sekarang Miyuki hanya bisa berjalan dengan penuh keraguan. Eiji yang baik hati. Kan ketika Miyuki melukai dirinya, Eiji tak berkata, aku tidak ingin melukai kenangan masa kecil yang kita punyai. Tapi Miyuki kalah. Miyuki malah menodai itu semua. Dan Miyuki sudah gak layak lagi buat dibilang sebagai manusia. Bahkan Miyuki pun sudah kehilangan kepercayaan dari orang-orang. Miyuki hanyalah siswi teladan palsu. Sementara itu, orang-orang di sekitarnya benar-benar bergerak untuk membantu Eiji. Berarti Eiji ini sangatlah penting. Tapi di Miyuki, nggak ada yang membantu. Dia hanya sendirian. Dan nggak ada yang pernah membantu Miyuki sama sekali. Dibandingkan sama Eiji, ini sangat bertolak belakang. Saat pindah ke kota ini, Eiji itu adalah teman pertama Miyuki. Ayah Miyuki itu dan ibu Miyuki memilih pindah ke kota ini karena katanya cocok untuk membesarkan Miyuki. Dan pada saat itu, Miyuki itu terus menangis. Dan Eiji adalah orang pertama yang menenangkan Miyuki dan mengajak Miyuki melihat dunia luar yang menyenangkan. Masa depan yang Miyuki bayangkan dahulu dan kenangan berharga yang telah Miyuki bangun bersama Eiji kini berubah menjadi beban abadi dan penyesalan bagi Miyuki. Miyuki hanya bisa berjalan sebagai manusia yang telah kehilangan segalanya, hanya menyisakan penyesalan yang begitu dalam. Dan di TV menayangkan berita eksklusif hari ini, kami mendapatkan rekaman suara seorang pria yang diduga anggota Dewan Kota yang mengancam sekolah tempat anaknya bersekolah, serta keluarga korban demi menutupi kasus kekerasan yang dilakukan oleh anaknya. Tampaknya sang anggota Dewan ini menggunakan pengaruhnya untuk menekan pihak-pihak yang terlibat demi melindungi tindakan kriminal anaknya. Harap hati-hati semuanya, karena rekaman berikut mengandung kata-kata yang kasar. Demi menjaga privasi, sebagian suara telah kami edit. Dan kalian tahu kan ini isinya apa? Ini adalah berita tentang Bapak Kondo. Ini sungguh keterlaluan. Dia sekarang masih ada yang Dewan Kota kayak gini. Bisa-bisa dia pakai kekuasaan buat melakukan hal seenaknya. Aneh banget, sangat mengejutkan. Padahal dalam berita sebelumnya ada loh siswa-siswa muda yang berjuang menyelamatkan nyawa orang lain. Maaf banget ya, saya kebawa emosi ngeliat kejadian orang tua kayak gini. Rencana berita ini akan saya sajikan di program berita esok hari. Selamat tinggal Mbak Misa. Dan kita pindah ke Endo. Dan Endo pulang ke rumah setelah berdiskusi bersama Takayagi Sensei. Ia hanya bisa berjalan, menatap layar ponselnya dan membaca berita online tentang kehancuran Kondo dan teman-temannya. Dalam arti tertentu, balas dendam Endo sebenarnya sudah selesai. Dan keluarga Endo sedang menyaksikan berita yang tadi. Akibat kasus ini, keluarga Kondo ini pasti akan terkena gugatan ganti rugi dan kasus perundungan serta kekerasan. Dengan bisnis yang terkena dampak berat, mereka pasti kemungkinan besar akan gulung tikar dan mereka akan menjalani kehidupan yang sangat suram. Dan memang sudah saatnya balas dendam Kondo ini selesai. Hari yang selama bertahun-tahun ia nantikan akhirnya tiba. Tapi entah kenapa ia nggak rela. Itu karena nama baik Eiji ini belum pulih sepenuhnya. Eiji adalah satu-satunya teman yang Kondo punya selain Yumi, yang pertama kali mengulurkan tangan pada saat mengamankan Endo dari keputusasaan. Saat Endo bengong sambil menatap langit-langit, muncul pesan. Ternyata pesannya dari Domo atau Yumi. Selamat malam, maaf mendadak. Besok sore kamu luang nggak? Masih ada yang ingin aku bicarakan. Rasanya waktu kita ngobrol kemarin terlalu singkat deh. Ya luang kok. Kita janjian di mana besok ya? Dimana pada saat ini Endo itu teringat kata-kata Takayagi Sensei sebelum ini. Menurutku sekarang kamu sudah boleh maafkan dirimu sendiri, Endo. Kamu sudah berjuang sejauh ini. Menjadi bahagia juga merupakan bentuk balas dendam terhadap Kondo dan yang lainnya. Kau berhak meraih kebahagiaan itu. Dan ini adalah kewajibanmu ya. Endo sekarang ingin membahas rasa cinta Yumi, tapi bagi dia ini sudah terlambat dan mungkin akan ia mulai dengan minta maaf. Tapi setidaknya dia ingin meluapkan duta besar rasa cinta dia terhadap Yumi yang sudah menjulurkan tangan pada Endo saat waktu itu. Kalau begitu besok pulang sekolah di depan stasiun ya, aku mau ajak kamu ke kafe yang ingin aku kunjungi. Temenin aku ya. Oke, aku menantikannya. Nah, akhirnya King kita mendapatkan Queen adik-adik. Sekarang kita puas dulu ya melihat King kita. Kita sekarang beralih lagi kepada bidak caturnya King Endo, yaitu Kondo. Di rumah Kondo, rumahnya chaos. Sekretaris Bapak Kondo mengirim pesan untuk melihat berita di internet. Ternyata di internet itu rekaman suara Bapak Kondo itu disebarluaskan di seluruh dunia. Sekarang semua orang sudah tahu dan menjadi trending topik dan semua orang sudah tahu. Ini adalah dalang dari Bapak Kondo. Dan karena ancaman dari Ichijoai, Bapak Kondo ini udah gak bisa buat apa-apa.
Kalau sampai umat hijau marah, dia bakal dapat musuh yang lebih menakutkan dari apa. Karena keluarga hijau itu punya power yang begitu besar di politik dan bisnis, yang jelas bisa mengancam keluarga Kondo. Zaman yang kini dia tempuh semuanya masih sama. Sama-sama menuju mereka ke kehancuran. Setelah mereka bangun, akhirnya hancur. Dan mereka udah gak bisa lari. Kondo hanya bisa berteriak, tidak! Teriakan Abah Kondo menggema di rumah. Rumah yang luas sekarang isinya penuh dengan teriakan. Rasanya hanya tinggal menunggu waktu sampai rumah mereka harus sirna. Kenyataan pahit hanya bisa mereka terima dengan lapang dada. Akhirnya kita melihat Endo dapat pacar baru dan keluarga Kondo hancur lebur. Akhirnya King telah menemukan Queen-nya. Nah, kita bahagia dulu ya, karena King Endo punya pacar.